Tuhan itu kan nggak mungkin dari surga bilang begini, Bunda Woro, itu bersihin kaca jendela, kalau habis pembersih kacanya bisa pakai koran, dicelup-celup di air ya. Nanti kamu gosok-gosok sama kok, bersih juga. Nggak mungkin kan? Bunda Woro kalau dengar suara nggak ada orangnya, Bunda Woro pasti lari. Disangkai hantu. Kayak ikan. Tueng-tueng. Ayo dong, 1, 2, 3. Halo lah, lalu. Selamat jumpa di channel Bunda Woro. Kali ini kita mau buat orang-orangan lagi nih, karena hari ini Bunda Woro mau bercerita tentang sukacita, membawa kasih, membawa cinta di antara teman-teman. Jadi coba tunjukin ke teman-teman. Kita akan buat orang dari bentuk semua bentuk ya. Tuh, seperti itu. Ya udah, ambil lem ya. Elin ambil lem, Bunda Woro mau mulai ceritanya ya. Oke. Hari ini Bunda Woro akan menceritakan tentang kisahnya Bunda Maria yang mengunjungi Elizabeth. Wow, pasti kamu sudah tahu ceritanya ya. Nah, minggu ini bertepatan dengan perayaan Maria Assunta atau Maria diangkat ke surga. Jadi Bunda Maria itu sebenarnya tidak meninggal teman-teman, Bunda Maria diangkat ke surga ya. Oke teman-teman, bacaan kitab suci kita kali ini diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56. Judulnya, Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan meninggikan orang-orang yang rendah ya. Oke, Elin boleh mulai kok. Tusuk satenya belum diambil ya. Oh, oke deh, sebentar dulu. Ininya belum. Iya, tusuk sate. Bukan, yang buat nempel itu loh. Copot tangannya. Bentar ya, Bunda Woro ambil dulu ya. Nih. Dan tusuk sate. Oke. Mana itu? Kita mulai ya. Oke. Judul kali ini itu sebenarnya ungkapan kata dari Bunda Maria ya kepada Elizabeth yang memberi salam kepadanya saat Bunda Maria masuk ke rumah Ibu Elizabeth. Jadi ceritanya Injil kita kali ini menceritakan perjalanan Bunda Maria menuju rumah Yohanes Pembaptis, yaitu Ibu Elizabeth. Ya, Yohanes Pembaptis punya ibu namanya Elizabeth ya, bapaknya Zakaria. Nah, Ibu Maria dan Ibu Elizabeth ini saudara sepupu. Nah, Ibu Maria baru hamil ya, baru diberi kabar oleh malaikat bahwa ia akan mengandung dan mengandung seorang Mesias. Maka pada saat sampai di rumah langsung Elizabeth senang. Waktu itu kan tidak ada telepon teman-teman, jadi tidak ada yang tahu kalau kamu mau datang ya datang saja, nggak bisa ngasih kabar, nggak bisa SMS, nggak bisa hey hari ini aku mau datang ya. Dan perjalanannya itu jauh, bisa berhari-hari karena tidak ada mobil, pakai unta, dan unta jalannya pelan-pelan ya. Udah gitu pada saat Bunda Maria datang ke rumah Ibu Elizabeth itu senang sekali, bersuka cita. Dia bilang begini, diberkatilah engkau di antara semua wanita dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai ke telingaku, anak yang ada di dalam rahimku melonjak kegirangan. Nah, ternyata Bunda Maria datang ke situ nih karena mendadak tuh membuat hati Ibu Elizabeth dan
janin yang ada di kandungannya itu melonjak kegirangan, nendang-nendang ya dedek yang ada di perutnya Ibu Elizabeth ya. Dengan kalimat itu kita akan belajar sesuatu nih. Bunda Woro mau ajak kalian semua teman-teman kecil untuk meneladan Bunda Maria. Bunda Maria yang selalu membawa sukacita saat ia hadir ke suatu tempat, dan dia membawa kehadiran Tuhan ya. Dia kan mengandung tuh, jadi Tuhan Yesus ada di situ. Dia membawa perjumpaan, membuat perjumpaan seseorang dengan Tuhan. Kalau pas di cerita ini berarti dia membawa perjumpaan Tuhan Yesus dengan Yohanes Pembaptis dan dengan ibunya Yohanes Pembaptis, karena mereka semua bersukacita ya, Yohanes Pembaptis dan ibunya berjumpa dengan Tuhan Yesus yang ada di dalam kandungannya. Terus pasti kamu berpikir begini, ih Bunda Woro, emang bisa aku jadi seperti Bunda Maria? Di dalam perut aku ada Tuhan Yesus dong. Jadi menelepon Bunda Maria itu bukan berarti kamu harus jadi ibu-ibu yang mengandung seorang anak yang di dalam perutnya ada Tuhan Yesus, bukan ya teman-teman. Tetapi begini cara berpikirnya. Membawa kehadiran Tuhan itu dengan cara kamu membantu temanmu. Bunda Woro, dari kemarin itu aku udah tahu loh, aku tuh harus jadi anak yang baik, membantu orang lain. Maksudnya apa sih? Menghadirkan hadiratnya Tuhan di dekat teman-teman kita itu seperti ini nih contohnya. Kamu membawa sukacita dan kamu menghadirkan Tuhan di antara teman-temanmu itu dengan cara begini. Kalau kamu ketemu sama temanmu, lalu pasti kamu cerita-cerita dong, ya kan? Kalau kamu cerita-cerita yang baik-baik, berarti kamu membawa kehadiran Tuhan di antara teman-temanmu. Tetapi kalau kamu cerita yang jelek-jelek, gosip misalnya, kamu tahu nggak, si Elin itu orangnya waktu pas kita nggak ada, dia itu begini loh, dia begitu, dia begini, dia kamu menjelek-jelekan Elin gitu. Itu namanya kamu tidak membawa sukacita di antara teman-teman. Kamu tidak menghadirkan Tuhan di dekat teman-temanmu itu. Nah, kalau kamu mau contoh yang membawa hadirat Tuhan seperti Bunda Maria membawa hadirat Tuhan kepada Ibu Elizabeth dan Yohanes Pembaptis, maka contohnya gini nih, misalnya kamu ketemu temenmu terus gini, tahu nggak, kemarin aku naik sepeda, tiba-tiba rantai sepeda aku copot sendiri loh. Terus aku kan biasanya ditolongin ya sama kakakku, tapi waktu itu kan aku jauh dari rumah karena aku udah jauh tuh muter komplek. Nggak jauh-jauh banget sih, deket-deket sekitar situ aja. Cuman kalau suruh panggil kakak itu jauh banget. Nah, aku menemukan cara loh bagaimana kalau rantainya copot, rantainya terlepas dari relnya itu. Jadi ini kan rantainya nih, kalau dia copot kan berarti dia keluar dari jalurnya ya. Jadi aku masukin aja sedikit di sini di rantainya ini. Nih, ini pura-puranya copot nih rantainya. Terus aku masukin aja di sini. Kemudian sepedanya itu aku mundurkan ke belakang. Tahu-tahu rantainya pasang sendiri loh, dan akhirnya aku bisa pulang naik sepeda. Terus aku jadi tahu caranya membenarkan caranya betulin kalau rantainya rusak gitu. Nah, dari situ kamu memberi tips untuk mengatasi masalah kalau rantai sepedanya keluar dari jari jerujinya itu ya. Wah,
jadi satu. Oke. Ambilin ibunya. Nanti dong kalau udah kering. Satu lagi. Kok sama sih? Beda-beda juga nggak apa-apa kakinya. Tangannya juga nih, yang satu ke sini, yang satu. Boleh kok beda-beda. Oke, nggak apa-apa. Nah, terus lagi ya, contoh lagi. Nih, contoh lagi, kamu bilang begini sama temen. Ih, kemarin aku bantuin mamaku bersihin kaca. Aduh. Bersihin kaca jendela. Mama aku itu kehabisan pembersih kaca, jadi kita nggak sempat beli. Tahu-taunya mamaku punya ide. Aha, aku punya ide. Lalu mama mengambil koran nih, kertas koran bekas. Lalu coba gantinya obat pembersih kacanya apa coba? Mama cuman ambil koran, lalu korannya itu dicelupkan ke air, terus kacanya itu dilap pakai koran itu loh. Tahu-taunya kacanya mengkilat tring seperti kalau pakai pembersih kaca. Jadi aku tahu teman-teman, nanti kalau teman-teman kehabisan pembersih kaca bisa pakai itu. Cepet kok bersihinnya dan jadi keset terus bersih gitu, nggak ada buram-buramnya gitu. Nah dari situ temenmu tahu, oh iya ya gitu. Ya sudah, nanti ketika mereka mau membersihkan kaca dan ternyata pembersih kacanya habis, mereka sudah menemukan pemecahan masalahnya. Nah, temenmu dari yang kesulitan menjadi punya solusi, berarti menjadi sukacita. Temenmu yang tadinya nggak tahu jadi tahu, karena tahu bersukacita. Itu membawa kehadiran Tuhan. Itu maksudnya gimana ya Bunda Woro? Ya, nah Tuhan itu kan nggak mungkin dari surga bilang begini, Bunda Woro itu bersihin kaca jendela, kalau habis pembersih kacanya bisa pakai koran, dicelup-celup di air ya, nanti kamu gosok-gosok sama kok bersih juga. Gak mungkin kan Bunda Woro kalau dengar suara gak ada orangnya, Bunda Woro pasti lari, disangkain hantu. Jangan lihat. Yeah. Teman-teman, sama seperti Bunda Woro, pasti kamu juga bakalan lari kan kalau ada suara tapi nggak ada orangnya kan, sangkain hantu ya kan. Jadi Tuhan itu memakai orang lain untuk hadir. Nah kalau kamu kasih tips membersihkan kaca dan membetulkan rantai sepeda yang copot dari relnya, itu berarti kamu menghadirkan Tuhan. Mulutmu dipakai oleh Tuhan untuk bicara kepada temanmu itu. Jadi Tuhan hadir sebagai pemecah masalahmu gitu loh, pemecah masalah temanmu gitu, yang memberitahu tipsnya tetapi melalui mulutmu gitu. Jadi ada telepon ya. Sebentar ya, kita balik lagi. Tuh, kita lanjut ya. Tadi udah terima telepon nih Bunda Woro. Aduh, sibuk sekali loh. Nih teman-teman, tadi seperti yang Bunda Woro bilang, kalau kita menghadirkan hadirat Tuhan, itu berarti kita memberi cara memecahkan masalah. Ketika kamu memberikan solusi kepada temanmu, berarti mulutmu dipakai untuk kehadiran Tuhan, memecahkan masalah yang dihadapi oleh temanmu. Entah itu masalahnya nanti di masa depan atau masalahnya sudah terjadi di masa lalu. Jadi mereka tahu, oh ya ampun, kemarin itu aku sampai stres, aku sampai nangis waktu pas rantai sepeda aku copot sendiri karena aku tuntun dari situ ke rumah, pulang ke rumah baru aku minta tolong sama kakak. Tapi kalau misalnya karena udah diceritain sama kamu,
caranya begitu, nanti aku kalau misalnya rantai sepeda aku copot lagi, nanti aku begitu aja lah, aku coba-coba sendiri aja lah gitu. Nah, itu berarti kamu sudah memberi pemecahan masalah. Karena Tuhan itu adalah sang pemecah masalah, maka kamu telah menghadirkan Tuhan. Jadi kamu paham ya, bukan Tuhan itu ada di dalam perutmu seperti Bunda Maria mengandung Tuhan Yesus, tetapi kamu membawa tips untuk memecahkan masalah temanmu. Kamu membawa cara-cara untuk memecahkan masalah, bukan masalah yang berat-berat, tapi masalah seperti kaca jendela tadi, membersihkan kaca jendela, masalah-masalah yang kamu bicarakan, yang kamu alami di kehidupan anak-anak ya. Jadi nggak melulu masalah nggak punya uang. Kalau masalah nggak punya uang kan harus cari uang atau harus bagaimana gitu ya. Tetapi masalah-masalah yang di kehidupan sehari-hari anak-anak temui dan ternyata temenmu sudah pernah ada yang mengalami lalu sharing. Nah itu menghadirkan Tuhan. Kamu dipakai Tuhan untuk ngasih tahu cara memecahkan masalah. Begitu. Ketika kamu sudah sharing cara memecahkan masalah, pengalamanmu kepada teman-teman, sehingga teman-teman itu bisa mengambil hikmahnya, cara-caranya atau tips yang kamu berikan itu untuk memecahkan masalahnya dia, berarti kamu sudah menghadirkan Tuhan seperti Bunda Maria, mempertemukan Tuhan kepada orang lain, kepada Yohanes Pembaptis dan kepada Bunda Elizabeth. Wah, sudah selesai. Itu ya teman-teman. Ternyata Elin sudah selesai. Udah jadi 2 loh. Nih. Ya ampun, kakinya sama. Warnanya biru. Aduh, kaki aku sama kayak badan aku. Sama mukanya sama topinya. Iya, enggak loh. Harusnya kaki aku itu beda warnanya supaya nggak kelihatan begitu. Tapi udah terlanjur sih, nggak apa-apa. Sekarang kita pasang ininya ya. Mama, masa nanti tangannya nggak kelihatan? Nanti sampai nggak punya tangan. Bukan, maksudnya kakinya yang hijau ini, hijau pindah ke sini, yang biru pindah ke sini gitu. Jadi nggak sama, tapi nggak apa-apa sih, bagus juga, nggak apa-apa. Kadang-kadang kan emang kayak gitu, warnanya sama juga nggak apa-apa. Elin yang pegangin sticknya, ibu yang tusuk satenya, ibu yang ini. Ayo, tolongin dong, kita kerjasama ini. Orang yang bisa kerjasama dengan orang lain itu berarti orang yang disayang sama Tuhan. Berarti dia bisa bekerja sama dengan orang lain. Itu anak yang baik. Nih, Bunda Woro ini sebenarnya juga bisa loh dijadikan contoh menghadirkan kehadiran Tuhan. Kenapa? Bunda Woro kasih tips sama Elin supaya mau kerjasama. Dan Bunda Woro kasih tahu ke Elin kalau anak baik itu harus bisa bekerja sama. Tuh, kayak gitu. Jadi jangan berpikir yang susah-susah. Kuki kepala. Oh iya. Nah, jadi menghadirkan hadirat Tuhan di antara teman-teman kita di sekeliling kita itu hanya dengan cara memberi tips atau memberi cara menyelesaikan suatu masalah atau memberitahu hal-hal baik. Tuh, berarti mulutmu dipakai oleh Tuhan. Tuhan hadir melalui dirimu, bukan mengandung seperti Bunda Maria. Wah, masa anak-anak gendut ada di mungkin ya. Nah, coba. Wah, banyak banget. Bisa ditolong sama Bunda Woro pegang. Elin juga. Oke teman-teman, jadilah seperti Bunda Maria yang kok kayak gitu nggak kelihatan gambar Elinnya terlalu dekat. Nah, ini tuh. Nih, jadilah seperti Bunda Maria yang selalu menghadirkan Tuhan Yesus di antara orang yang dia jumpai. Jadi kamu juga kasih tips-tips,
kasih cara memecahkan masalah, cerita yang baik-baik, sehingga Tuhan hadir sebagai ucapanmu itu berbentuk ucapan. Ya, jadi Tuhan itu hadirnya seperti itu, bukan jadi Bunda Maria terus perutnya gendut ada dedeknya. Ya, itu mah ibu-ibu anaknya kayak gitu, nggak mau kayak gitu, nggak mau. Kita sudah selesai nih bikin wayang-wayang orangnya. Ini wayang-wayang orangnya ada love-love-nya ya, dia pakai tangannya untuk hal baik, semuanya baik. Dia suka love. Iya, dia suka memberi kasih dan sukacita tuh. Kepalanya digunakan untuk memberi cinta kepada orang lain, badannya, kakinya, kemudian rambutnya. Ini rambut loh teman-teman yang di atas ini. Rambutnya kayak ibu. Iya kan, ini ada poninya, terus dikucir di atas tuh. Yang ada warnanya. Ini poninya tuh, poninya dibelah dua, kan love tuh. Ini tuh. Jadi matanya pun digunakan untuk menyebarkan kasih. Ya. Aduh, ini adalah anak baik ya. Oke, teman-teman, sampai jumpa di konten kita selanjutnya. Jangan lupa ditunggu. Oh ya, jangan lupa di like. Stop. Kenapa? Ini buat baju, terus kalau ini buat rambut panjang. Oh iya, kalau taruh di belakang kayak rambut ya. Terus kalau di depan ya, teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Juga Ya, kalau kamu suka, Ibu, bentar. share ke teman-teman ya. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Ayo di like dulu. Astaga. Oke, kita mau dadah dulu. Nggak mau. Loh. Sampai jumpa di konten. Nggak. Nih dadanya. Dadah. Nya. Tuhan Yesus memberkati. Iya.